program-program pemerintah. Makanya ada definisi di dunia yang menyatakan bahwa smart city itu bukan semata-mata tentang apa aplikasi teknologi yang dibuat gitu, tetapi apa arah-arah kebijakan yang membuat masyarakatnya semakin cerdas gitu, warganya ya. Yes. Dan kita hidup di Denpasar nih. Ya. Ada satu hal yang menempel di Hendy buat Ya. saya. Oke. Hendy itu Denpasar banget. Oke. Ada hal pergerakan. Saya pernah diundang dulu, Pak. Oh gitu. Iya. Di mana? Hadapan-hadapan mau wali kota. Oh gitu. Dulu. Oh dulu. Ya. Jadi di kepala saya Hendy itu ikut pergerakan bagaimana Denpasar mulai melirik remajanya saat itu. Ya. Wih, siapa sih? Smoke ada. Nah, sekarang Denpasar itu karena ini masih IT ya, ada bayangan Denpasar Smart City. Oke. Bandung ya kayaknya ya. Bandung beralih ke Bandung Smart City. Saya nggak tahu itu sudah efektif. Manajer Bayu KW dah. Ya wajib. Bayu KW. Oh ya Bandung. Jadi juri waktu ini juri mirip Cak Bayu KW. Iya kan dia manajernya. Jadi dia harus jadi juri. Dan dia yang menang. Kita jadi juri dan dia yang menang. Masa ya udah. Enggak. Ci menang Diktator tuh ada. Si bagian konspirasi dong. No salah. Terus. Denpasar Smart City. Bos Mungkin Smart nggak City sih? apa sing? Oke. Mungkin nggak hal itu. Ya gini ya. Gampangnya gini. Denpasar Smart City bayang aja. Denpasar hidup masih ada akar pariwisata budayanya ada di Denpasar itu. Ya. Paling gampang mungkin ini masuk enggak kategori Smart City. Ketika masuk ke Sanur misalnya. Caranya membayar enggak cash lagi. Itu masuk enggak sih? Ya bisa jadi. Ya, hal-hal simpel kayak gitu bisa enggak sih diterapin? Oke. Sekarang ini kita harus benar-benar jernih dalam mendefinisikan apa yang disebut dengan smart city dulu ya. Oke. Karena smart city yang dimaksud adalah hasil akhirnya adalah masyarakat atau people itu to be smarter than tomorrow gitu. Itu dulu kata kuncinya. Dia menjadi lebih cerdas dari hari yang kemarin. Maka ketika kita sudah mendefinisikan itu, tidak pernah ada ukuran yang jelas gitu. Kamu lulus jika IP kamu misalnya 3 gitu. Itu kan jelas tuh. Ada fix value yang menyebutkan bahwa kamu ini lulus, kamu ini smart atau tidak ada ukurannya itu gitu. Jadi dia akan semakin bergulir gitu. Nah, contoh simpelnya, kalau sekarang kita mau menuju ke Renon gitu, kita lewat Sanur atau lewat Supratman. Nah, kalau sebelum adanya fasilitas untuk membuat kita semakin smart, hanya intuisi. Benar nggak kan? Kita lewat sini aja, lewat sana. Terutama kalau bawa mobil, pasti itu harus kita benar-benar pikirkan supaya kita nggak terlalu lama sampai. Udah ada Google, udah ada Waze, itu kan? Itu saja sudah masuk kategori untuk membuat orang smarter gitu, membuat orang lebih smart gitu. Oh, saya memilih jalan itu. Nah, dari segi pemerintah yang bisa dilakukan sebenarnya kalau langkah pemerintah yang salah, dia akan buat aplikasi sejenis gitu. Nah, inilah yang salah. Kenapa salah? Sudah ada kok fungsi ini. Kenapa harus buang-buang anggaran untuk ini? Dan tetapi kita belum bisa mengkritisi hal ini. Nah, inilah yang perlu sekali sebenarnya edukasi politik sama teman-teman. Itu mungkin bisa kita bahas di sesi yang lain. Tapi itu kan tugasnya DPR kan? Iya betul. Eksekutif dan legislatif tentunya pasti punya peranan. Kadang ada aplikasi yang dibuat yang ngabisin dana lumayan banyak, ratusan juta gitu. Tetapi itu hanya mengcopy fungsi yang sudah ada gitu. Kayak kita misalnya kopi nih, gelas kopi gitu. Apakah kita harus membuat perusahaan gelas kopi dulu untuk kita bisa minum kopi, atau kita bisa beli gelas kopi? Kan sebaiknya beli aja gitu. Nah, inilah yang pemerintah lakukan. Mungkin ada beberapa yang salah gitu. Nah, kalau yang sekarang ada di Denpasar, dia membuat aplikasi CCTV online gitu.
Oh, ada. Udah ada. Ada dan bisa diakses secara langsung kok gitu. Titik kerenon melalui Sanur yang paling ngedagin basang itu ada di Titi Bande, dan Titi Bande itu tau nggak? Hang Tuah. Titi Mau Bande Hang tuh Tuah deh. nak patung Rama itu loh, patung bojok di Katalangu itu. Ya, pasar. Di sanalah satu titik yang paling ngedagin basang tuh. Kedua adalah di perempatan McD. Kok McD sih? Dunkin ya, KFC ya. Di sanalah titiknya. Nah, yang harus kita lakukan adalah untuk memastikan Waze dan Google ini tepat gitu. Kita bisa kok buka tuh CCTV itu. Oh, macet di sini loh ternyata. Udah ngamen kamu gitu. Tapi di Google kan udah ada kalau macet tuh merah, dia kuning. Google gitu. itu kan mereport berdasarkan laporan dari orang. Dia itu ngasih informasi kita berdasarkan laporan dari orang. Saya sering sekali karena pemerhati di sana juga. Jalurnya merah itu sengaja lewat sana dan ternyata sudah kosong. Memang macet itu setengah jam yang lalu gitu. Setengah jam lalu masih dia merah nih di statusnya gitu. Nah, kalau mau lebih real lagi, buka aja sih TV yang tersedia. Enggak macet ternyata, Bani lewat kamu gitu. Berarti yang kelihatan kamera itu nyorot jalan berarti. Iya. Aplikasi itu kita lihat. Betul. Misalnya di perempatan KFC itu kelihatan tuh. Kelihatan. Oh, ternyata segini antreannya. Wah, macet dah berarti ini. Oh, pendek dia nih, nggak macet gitu. Nah, itulah sekarang tergantung kebijakan pemerintah. Di titik mana dia mau membuat masyarakatnya semakin pintar gitu. Dan highlight satu lagi, bahwa untuk membuat orang lebih smart tidak hanya melalui IT gitu, tidak hanya melalui aplikasi, banyak hal lain yang bisa membuat orang tuh menjadi lebih smart kok gitu. Program-program pemerintah, makanya ada definisi di dunia yang menyatakan bahwa smart city itu bukan semata-mata tentang apa aplikasi teknologi yang dibuat gitu, tetapi apa arah-arah kebijakan yang membuat masyarakatnya semakin cerdas gitu. Warganya ya. Bukan aplikasinya tapi warganya ya. Berarti kita ini dibutakan oleh teknologi aplikasi, ya. Maksudnya di Kalaupun aplikasinya smart, warganya yang nggak smart. Betul. Kayak kita ini kan nggak tahu. Lah, aku smart. Nah, Ci tahu emang ya CCTV online tuh nggak kan? Ya belum butuh aja. Ya, nantilah kalau perlu kan diakses ketika perlu, itu menunjukkan kesmartan orang. Jangan tiap hari dibuka, namanya ngabsen. Tapi misalnya Hendy dapat proyek buat WASI gimana deh? Atau Google Nggak mau saya ambil. Bewazi. apa deh? Waze. Ya. Walaupun saya sangat bisa membuat itu, tetapi saya nggak mau ambil karena kembali ke idealisme tadi. Idealisme yang berpikir bahwa apa yang saya karyakan saat ini, karya-karya saya harus bisa Bermanfaat. membuat value bagi orang. Itu yang sempat aku share di Facebook, bayar SPP bisa di mana? Ya, Indomaret Oh, ya, atau bisa. apa itu? Aplikasi apa tuh? itu Smart School namanya. Karena begini konsepnya. Kita mungkin di tatanan circle kita menggunakan internet banking udah hal yang biasa gitu. Tetapi di luar circle kita masih banyak sekali yang bahkan rekening pun nggak punya gitu. Rekening pun nggak punya, apalagi internet banking kan gitu. Benar. Nah, bagaimana cara memfasilitasinya? Nah, di aplikasi Smart School yang saya buat itu, orang tuanya masih dia harus pergi ke sekolah anaknya atau menitipkan uang ke anaknya untuk membayar SPP. Habis itu nggak dibayar sama anaknya. Nah, di case yang pertama dia nitip sama anaknya, orang subuh kan, ternyata tidak dibayar gitu. Seperti Jojo tuh SMA dulu gitu kan. Ya, dia 3 bulan tidak bayar gitu. Yang dipanggil sama kepala sekolah. Ya, Dicandel. sampai ujian di ruang guru gitu. Maling ngantin tuh kalian tuh punya. Iya sih. Wah. Jangan. Ini jangan. Inilah bentuk. Kenapa? Kencangnya aktor intelektual. Jadi ada korban rakyat jelata yang asal masuk, ketangkap. Sementara mereka bebas berdiri di atas penderitaan. Konspirasi sih kena ya kan, korban konspirasi. Ya, lebih. Dia bayar ke anaknya, akhirnya nggak ditransfer, atau akhirnya dia izin dah di kantornya atau berhenti berjualan dulu, atau Untuk bayar aja. untuk hanya datang ke sekolah gitu.
Nah sekarang dengan fasilitas itu dia sudah bisa lihat di handphonenya tunggakan anaknya berapa, SPP-nya entah itu dia sudah bayar atau belum, dia bisa lihat, termasuk dia langsung bisa generate untuk tinggal datang ke Indomaret atau Alfamart, dia bisa bayar di sana gitu. Semua sekolah? Klien-klien saya aja. Sekolah-sekolah yang ada. Ya, dan banyaknya swasta karena negeri sekarang kan nggak bayar SPP. Gratis ya? Ya, gratis. Oke. Tuh. Tapi Denpasar sudah smart nih. Maksudnya kemajuan secara kemasyarakatannya sudah lebih smart kah? Okay. Sudah lebih bisa memanfaatkan peluang kah? Oke. Menurut Hendik deh.